teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elvana Mira Megatalia, NIM 1021810012 dari Prodi Akuntansi Universitas Internasional Semen Indonesia. Jadi di sini saya mau membahas mengenai manajemen sumber daya manusia atau yang biasa disingkat dengan MSDM. Apa sih definisinya, tujuannya, fungsinya, dan ruang lingkup yang ada di manajemen sumber daya manusia ini? Oke, jadi yang pertama kita mau membahas tentang definisi dari MSDM sendiri. Apa sih MSDM itu? Jadi MSDM itu merupakan sebuah proses yang memiliki bagian atas perencanaan, kepemimpinan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, pengadaan, pengembangan, promosi, kompensasi, evaluasi, juga pembuatan keputusan kerja hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan suatu perusahaan. Nah, lebih detailnya sendiri, SDM atau sumber daya manusia sering digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang bekerja untuk perusahaan atau organisasi yang bertanggung jawab mengelola sumber daya yang berhubungan dengan karyawan divisi HR atau Human Resource. Yang mengelola manajemen sumber daya manusia ini akan menyediakan pengetahuan tentang perusahaan, peralatan yang dibutuhkan, pelatihan, layanan administrasi, pembinaan, saran hukum, serta pengawasan dan manajemen talenta. Semua hal tersebut dibutuhkan demi mencapai tujuan suatu perusahaan. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai tujuan dari MSDM sendiri. Apa sih tujuan dari MSDM itu? Jadi, yang pertama adalah untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi atau suatu perusahaan. Yang ketiga ada memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Dan yang selanjutnya yaitu untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya hingga mampu bergerak dalam irama yang sama demi mencapai tujuan bersama yaitu tujuan perusahaan. Yang terakhir yaitu tujuannya untuk membantu para manajer fungsional dan manajer lini dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih efektif. Oke, jadi kita masuk ke manajemen sumber daya manusia dan manajer. Nah, fungsi dari human resource ini sebenarnya juga dijalankan oleh para manajer yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap keterlibatan kontribusi dan produktivitas karyawannya. Dalam sebuah talent management system yang sudah terintegrasi, para manajer memiliki peran dan tanggung jawab pula dalam perekrutan. Selain itu, mereka juga ikut berperan dalam perkembangan dan retensi para karyawan superior. Sementara itu, perusahaan juga memberikan tugas dan tanggung jawab lainnya bagi divisi manajemen sumber daya manusia, di mana mereka harus berurusan dengan berbagai komponen vendor dan supplier. Terus para staf manajemen sumber daya manusia dan vendor atau supplier akan bekerja sama mengurus hal-hal seperti payroll, pembuatan buku, pegangan karyawan, dan rencana tindakan afirmatif dan lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi dari manajemen. Jadi fungsi manajemen ini ada banyak banget. Yang pertama itu ada staffing
atau mengatur keanggotaan. Nah, dalam fungsi ini ada 3 kegiatan yang termasuk, yaitu perencanaan, penarikan, juga proses seleksi. Contohnya dapat diambil dalam kegiatan utama yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Jadi semakin banyaknya perusahaan yang berdiri, maka semakin banyak pula sumber daya manusia yang dibutuhkan. Inilah yang membuat manajemen sumber daya manusia berfungsi, di mana memiliki tugas untuk menyediakan, menyaring, memilih, dan semacamnya. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini berperan penting untuk menentukan kualitas dari sumber daya manusia dalam perusahaan-perusahaan agar mendapatkan pekerja yang sesuai kriteria. Departemen Sumber Daya Manusia biasanya melakukan serangkaian kegiatan seperti wawancara, tes keahlian, dan menyelidiki latar belakang orang tersebut. Terus yang kedua dari fungsi manajemen sumber daya manusia ini yaitu evaluasi. Jadi manajemen sumber daya manusia mempunyai fungsi lain yaitu evaluasi. Evaluasi di sini termasuk dalam melakukan pelatihan juga penilaian. Terus Departemen Sumber Daya Manusia wajib bertanggung jawab akan pengadaan sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Biasanya mereka akan memberi pelatihan terhadap calon dan memastikan para calon mendapatkan evaluasi atau penilaian sesuai performance mereka dari seluruh bagian perusahaan atau pihak-pihak terkait. Selain terhadap calon, departemen juga harus melatih para manajer untuk membuat standar kinerja yang dinilai baik dan membuat sebuah penilaian yang akurat. Terus yang ketiga ada penggantian dan kepuasan. Atau juga dapat kita ucap sebagai reward. Nah, fungsi manajemen sumber daya manusia ini berurusan dengan penggantian akan kinerja yang telah dilakukan oleh para sumber daya manusia, di mana berhubungan juga dengan kepuasan, yaitu yang diterima perusahaan Departemen Sumber Daya Manusia yang memiliki tugas untuk membuat perkembangan atas struktur gaji yang baik. Sementara pihak manajer memiliki tugas berupa pemberian gaji tersebut. Lalu kedua pihak yang meliputi manajemen sumber daya manusia ini harus melakukan koordinasi yang baik. Mereka harus memastikan pemberian gaji beserta hal yang berkaitan meliputi gaji pokok, bonus, insentif, asuransi, jatah cuti, dan lainnya terhadap sumber daya manusia. Sesuai dengan keputusan yang dibuat juga sesuai dengan hukum. Lalu yang keempat ada pelatihan dan penasehat. Nah, manajemen sumber daya manusia juga memiliki fungsi sebagai pelatihan sekaligus penasehat. Pihak departemen bertanggung jawab untuk membantu pihak manajer dalam membuat program-program baik untuk calon karyawan baru atau juga karyawan lama demi menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas. Lalu selain melatih juga menjadi penasehat yang akan memberikan masukan kepada pihak manajer serta mencari solusi bila terjadi kasus atau masalah selama proses pengembangan. Lalu yang kelima ada membangun relasi. Nah, fungsinya ini adalah manajemen sumber daya manusia berperan penting juga memiliki tugas untuk membangun relasi seperti melakukan negosiasi dalam pihak perserikatan pekerja. Lalu departemen harus berperan aktif berupa mencari jalan persetujuan antara perusahaan dengan serikat pekerja. Juga membantu untuk menghindari datangnya keluhan. Nah, di sini departemen juga harus berusaha agar tidak terjadi tindakan tidak sehat yang dapat dilakukan oleh para karyawan, seperti mogok kerja, terus demonstrasi, seperti itu.
Pada dasarnya kita dapat menyimpulkan fungsi yang satu ini, yaitu membangun relasi ini, adalah bahwa perusahaan sebagai manajemen sumber daya manusia merupakan ikatan antara sumber daya manusia, yaitu karyawan, dengan pihak serikat sumber daya manusia atau serikat pekerja. Lalu fungsi yang selanjutnya yaitu menciptakan kondisi aman dan sehat. Nah, fungsi ini adalah sebagai pencipta kondisi aman dan sehat. Aman dan sehat maksudnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan beresiko, seperti kecelakaan yang Selanjutnya yaitu fungsi yang ketujuh atau mendalami masalah. Jadi, pihak departemen sebagai manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi sebagai pencari solusi dari masalah-masalah yang terjadi atau personal research. Contoh masalah yang sering terjadi diantaranya para karyawan atau pekerja tidak hadir dan terlambat datang terlalu sering. Jadi mereka harus mendalami masalahnya tersebut dan memikirkan apakah kebijakan yang selama ini ditetapkan mereka ini sudah tepat atau kurang. Jadi yang dapat dilakukan tentu mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dan menganalisanya. Lalu dapat kita simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia ini berupa departemen khusus yang memang memiliki peran penting dalam merekrut pekerja dalam sebuah perusahaan. Bukan hanya merekrut, tetapi juga bertanggung jawab atas segala macam hal yang berkaitan dengan pekerja, juga membantu pihak manajer perusahaan untuk menghasilkan pekerja yang berkualitas dan sesuai harapan dari para pekerja yang direkrut tersebut. Lalu, kini hampir semua perusahaan selalu menggunakan jasa Departemen Sumber Daya Manusia karena fungsi dari sumber daya manusia ini bagi perusahaan sangatlah besar dan tanpanya perusahaan tidak akan dapat berjalan. Maka dari itu, standarisasi dalam pemilihan pekerja yang dilakukan para departemen juga kian ditingkatkan untuk menaikkan kualitas perusahaan. Begitu juga dengan aneka program pelatihan yang telah dibuat. Lalu selanjutnya yaitu fungsi yang ke-8 yaitu pengintegrasian. Jadi maksudnya dari integrasi di sini ialah menyatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Jadi kalau integrasinya bagus, tentu kerjasama akan lebih menguntungkan lagi untuk kedua belah pihak. Lalu selanjutnya yaitu adalah fungsi pemeliharaan. Jadi karyawan merupakan sumber daya yang sangat penting dalam pemeliharaan ini, ditunjukkan untuk meningkatkan kondisi fisik, mental, maupun loyalitas karyawan supaya kerjasamanya semakin terjaga. Lalu yang terakhir yaitu adalah pemberhentian atau yang sering kita sebut dengan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Seperti namanya, untuk memutus atau mengakhiri kontrak atau hubungan kerja antar perusahaan dengan karyawan yang biasanya disebabkan oleh suatu hal yang menyebabkan hak dan kewajiban antar perusahaan dengan karyawan berakhir. Nah, teman-teman, gak kerasa banget ternyata udah selesai pertemuan kita. Dan terima kasih banget buat yang udah nonton dari video aku dari awal sampai akhir. Dan semoga ilmu yang udah aku berikan atau aku sampaikan tadi bermanfaat, dari definisi dari sumber daya manusia, terus tujuan dari manajemen sumber daya manusia, fungsi dari MSDM, dan manajemen sumber daya manusia dan manajernya. Jadi terima kasih banget yang udah nonton. Lalu aku mau sampaikan tetap jaga kesehatan, stay at home, stay health, dan jangan keluar kalau emang gak penting. Jadi
Jadi terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.